والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وجمع أسئلة الصوفية المحققين، خصوصا للحجة الإسلام مولانا أبي حميد محمد الغزالي والقطب المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الحال سيدي محمد سمان المدني والقطب البلاشي محمد أرشاد البنجر قد أنفسهم حن نفوسنا حبيب أبو بكر عيدروس والقطب الدعوات والأسد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن عبد الحداد والقطب رباني الشيخ محمد زيدي بن عبد الغادي بالمشايخين والمعلمين وأساتذتنا وأهلنا وأهل بيتنا وجن سلطاننا وبالخصوص المؤلف حبيب عثمان عبد الله بن أبي والحاضرة النبي الفاتحة. وبالله نشهد بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah wa syukur, pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama bertemu muka bermuajahah dalam rangka melanjutkan kaji kita untuk memperdalam, menguatkan ilmu-ilmu tentang agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita berataan dan mendapatkan keimanan yang kuat dan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan ke halaman 3 tentang hukum akal. Ya Allah, ada hukum akal. Kemarin kita wajib mengetahui 3 macam hukum. Karena 3 macam hukum inilah yang akan kita gunakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum akal karena kita sebagai diri sendiri. Hukum syara karena kita sebagai makhluk Allah. Dan hukum adat karena kita bagian daripada alam semesta ini. Kita sebagai diri sendiri, kita sebagai hamba Allah, dan kita sebagai bagian daripada alam semesta. Kita ini alam, tapi kita juga diri kita sendiri. Jadi manusia ini unik. Di samping dia merupakan dirinya sendiri, inya juga adalah bagian daripada alam semesta. Nah, ini uniknya manusia. Kalau batu, dia tidak memiliki kesadaran. Ya kan? Nah, ini. Jadi manusia ini lain daripada yang lain. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Ahsani taqwim. Tapi hati-hati. Summa radadnahu asfala sabilin. Nah, bisa jadi dajun ciro aspal, jadi aspal yang kada aspal sabilin, aspalnya aspal di bawah pada aspal derajatnya. Ulaika kal an'am, kata Allah. Kadang-kadang manusia ini seperti binatang, bahkan Allah lebih anu lagi dah, balhum adall, bahkan lebih hina daripada binatang itu saja. Nah, ini hati-hati kita. Kita ini punya potensi nak jadi binatang kawa, nak jadi malaikat kawa, hendak jadi manusia kawa. Terserah aja memilih. Cuma sebetulnya jangan ada kawa, nak jadi Tuhan, nah Tuhan kawa dah. Lawan nak jadi nabi, nak kawa juga. Kawa. Nak jadi apa pian terserah aja. Nak jadi bini ada ini. Komunitasnya ada, operasinya ada. Yolah. Nah,
nang bibinian nak jadi lelakian bisa ada yang tapi kencang mana bang duitnya tuh nyala kencang mana duitnya. Nah jadi akal, adat, syarat, ketiganya mesti kita pakai. Nah, hukum akli ini nah, yakni hukum akli yang sempurna yaitu cahaya yang tertaruh di hati mukmin. Ini bicara akal sempurna. Ini Imam Al-Ghazali, akal itu ada 4 tingkatannya, 4 derajatnya di dalam Ihya. Derajat pertama, akal ini, akal tuh cuma hanya menerima merespon aja. Fungsi akal tuh cuma untuk respon saja. Misalnya ini bayi nih, atau pokoknya bayi lah, kita cubit bayi tadi, apa responnya kira-kira? Menangis. Respon ngarannya tak? Respon. Dingin, merasa dinginnya. Panas, merasa panasnya. Itu ngarannya akal nang hanya berfungsi sebagai untuk merespon aja, untuk narima aja. Jadi bila pian tuh narima aja, maksudnya nang bahasa ya orang A, dia orang B, dia orang C, atau menghafal aja, mengerti kada, menghafal aja, mengerti kada, hafal, mengerti. Ini derajat pertama aja, ngarannya akal, derajat pertama. Ini kadang-kadang binatang gini ada di sini nih, naluri nang kayak ini. Nah derajat kedua ini sudah ada kemampuan ngarannya membedakan. Nah orangnya disebut mumayyiz, bisa membedakan. Ini derajat kedua sudah. Jadi kada sekedar menerima terima orang akal pertama ini cuma ya terima aja, bagus kah, buruk kah, baik kah, terima terus. Itu derajat pertama. Jadi bila pian nih lah kira-kira menurut hikmahnya nih, hikmah akal macam ini. Orang nih kada tahu halal haram, antum terus. Kada tahu motor stop, ranjah terus. Ini berarti orang ini masih kelas yang sangat di bawah ini. Nah di atas sedikit ngarannya akal nang bisa membedakan. Nah ini mumayyiz nih, membedakan. Di atas itu ada lagi kemampuan akal yang berkembang, mampu berpikir dengan melakukan berbagai macam penelitian. Nah itu ngarannya kemampuan istibsoriyah. Mikir baik ya orang, belum tentu baginya tuh dipikirakannya dulu itu. Nah, ini berangkat banyak belajar dari pengalamannya banyak. Nah, baik, belajar dari pengalaman. Jadi kalau kita banyak isi pengalaman, ya kok banyak berjalan ke situ, banyak belajar dan sebagainya, berkembang itu. Berkembang. Ada seperti katak dalam tempurung, luas wawasannya. Ini sudah termasuk akalnya bagus, luar biasa sudah. Nah, yang terakhir di atas pada itu ngarannya akal mustafat. Akal mustafat ini adalah akal yang langsung bisa menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, inna sempurna. Nah ini nanti kehendaki dengan akal yang sempurna, yaitu cahaya yang tertaruh di hati mukmin. Jadi bila pian isi iman di dalam hati itu, iman kepada Allah, iman kepada Allah. Oh ini kada ada bandingannya
Banyak orang pintar, hebat, punya penelitian macam-macamnya, bahkan bergelar profesor. Cuma inya kada beriman lawan Allah. Makanya hanya pada derajat akal di bawah. Kita di atas pada ini. Nah, jadi bila pian baisi iman di hati, bersyukur sudah alhamdulillah. Karena orang nang berisi iman nih aja nang kau menerima Allah, menerima Allah, menerima Rasulullah. Respon lawan Nabi, respon lawan Allah. Masuk respon itu menanggapi nang disuruh Tuhan, nang dicegah Tuhan, diperhatikannya. Ini orang nang berisi apa? Cahaya. Nah, ini cahaya di dalam hati kita. Nah, berarti mafhum mukhalafahnya adalah bila inya kada berisi iman, maka akalnya kada sempurna dan boleh dikatakan kada berakal. Kada berakal. Dah jelas. Nang belajar kayak ini nah, kita akal sempurna aja. Nah, akun belajar kayak ini. Yang dengan cahaya itu dapat diketahui akan segala ilmu daruri, yaitu yang tiada berhajat kepada dalil, dan ilmu nazari, yaitu yang berhajat pada dalil. Jadi mukmin ini kena cahaya nang iman tadi, iman nang ada di dalam hati kita itu karena meluruskan akal kita ini untuk menguasai ilmu daruri dan ilmu nazari. Ilmu daruri itu artinya ilmu yang mudah, ada beda dalilan. Contoh yang paling mudah aja, setiap benda ada beratnya. Yalah, setiap benda ada beratnya. Yalah, pemunding. Benda apa aja tuh? Asal benda aja nah, pasti ada beratnya. Alih lah itu. Kadang alih itu pasti tarima sudah. Apalagi satu itu kurang daripada dua. Iyalah, nah itu mudah aja itu. Nah, maksud nazar apa namanya daruri itu ilmu eksak, ilmu pasti. Kita aja kan belajar matematika tuh, tumbang tumbalik. Kalau didapat, padahal ilmu pasti itu mudah. Nah, lawan ada ngarannya ilmu nazari yang berkehendak kepada dalil. Apa ilmu nazari itu? Misalnya membuktikan kebenaran wujud Allah. Allah ada, Allah kidam, Allah baka, itu termasuk ilmu nazari ngarannya. Kalau yang lain pada itu mudah saja. Asal belajar aja dapat. Tapi kalau tentang ini berat, mesti kita berpikir bujur-bujur. Nah, ini ngarannya nazari, berkehendak kepada dalil, Kok itu ada jumang dalilnya, cuma mudah aja lah pokoknya, mudah. Dan arti hukum akal menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau menepikan padanya dengan tiada terhenti atas berulang-ulang seperti hukum adat, dan tiada terhenti atas tertaruh oleh yang menaruh seperti hukum syara. Hukum akal itu menetapkan, akalnya berfungsi menetapkan atau tidak menetapkan, mai'ihakan atau menolak. Fungsi hukum akal itu dua aja, mai'ihakan atau menolak, atau boleh jadi keduanya.
bisa jadi ih, bisa jadi kada. Itu aja. Nah, akal tuh. Dan itu terjadi sekali langsung. Kada ada berdasarkan apa namanya kejadian berulang-ulang tuh ada. Ada. Dan tidak seperti hukum syara. Hukum syara itu kan mesti ada syarat, ada rukun, ada ketentuannya, hanya timbul hukum. Kalau hukum akal kan seperti itu dia. Nya langsung aja akal nih. 1 tambah 1 2 nya 3 lebih daripada 2. Nah, itu temu dia. Itu kada usaha no. Itu biar kada ada bepapaktaan ini kada itu langsung aja. Nah, seasian ya akal tuh seasi. Akal tuh seasi aja. Berikutnya bermula tersimpan hukum akli di dalam 3 perkara di bawah ini. Jadi hukum akal itu 3 perkara. Pertama wajib. Wajib. Arti wajib yaitu barang yang tak dapat pada akal tiadanya. Barang yang tiada yang tak dapat pada akal tiadanya. Bahasa kita nah mudahnya wajib pada hukum akal itu artinya pasti iya dah. Bahasa kita nih pasti iya dah. Pasti iya. Itu artinya akal kada kawa menolak, pasti iya. Itu ngarannya wajib. Tiga kurang dari 5 menerima lah akal. 3 tuh kurang dari 5 menerima lah. Nah, menerima itu wajib ngarannya. Pasti menerima. Nah, nyola pasti menerima. Pamade ada di sini. Menerima lah kah? Nah menerima. Nah kayak itu tuh nah. Nyola. Artinya akal pasti itu pasti itu ngarannya wajib pada hukum akal. Lain wajib pada hukum syara, lain pulang pengertiannya ini beda. Wajib hukum secara akal, wajib secara syara. Kalau wajib secara syara kan bila jadi gawi bapak Allah, bila yang ditinggalkan bodoh dosa. Itu wajib pada hukum syara. Pada hukum akal itu pasti menerima. Pepunding lah menerima. Nah, yang kedua mustahil. Apa arti mustahil? Sebaliknya tuh akal pasti menolak. Yaitu barang yang tak dapat pada akal adanya, berarti pasti akal tuh menolak. Yolah, paham itu akal tuh pasti menolak. Misalnya 2 lebih dari 5 ditolak akal tak? Lebih banyak 2 aja pada 5 menolak akal tuh, menolak. Nih itu artinya mustahil. Jawabannya gitu, mustahil itu kada masuk akal aja, kada masuk akal. Pian percaya Nabi itu bisa pernah berdusta. Nabi-nabi itu pernah berdusta, masuk akal kan adakah? Nah, kada nih kisahnya betakun dulu nah. Nabi-nabi itu nah pernah berdusta, masuk akal kada? Diterima akal kah? Kada diterima kah? Kada lah. Sekarang ada kayak ini panir Nabi Ibrahim bang dia bakal rampot suah. Nah toh, nah ini ngaran ilmu nazari. Pian mesti memikirkan supaya kayak apa itu. Maka ada Nabi Ibrahim mendustai kaumnya, modelnya enggak. Begitu masuk kaumnya hancur Tuhan.
Patung-patungnya jor, tinggal patung nang ganal. Maka kapak tuh di kalungnya Nabi Ibrahim ka Tuhan nang sing ganalan gereh. Jadi berjar bubuhannya ikam sok mantam nih abis na Tuhan kita hancuran. Jadi Nabi Ibrahim takunina nang paling ganal tuh nah. Ya Allah, tuh kelihatannya bakal ramput kata. Ya Allah. Nah tuh kayak apa yang pikiran Pak? Maka tadi para rasul tadi mustahil berdusta. Iya. Itu nang ulun sebut dengan kami sebut di sini disebut oleh mu'alif di sini itu nang arane ilmu nazari nang perlu dalil. Yang mesti memikirkan karena iktikat kita adalah semua rasul itu maksum, semua nabi itu kada pernah berbuat dosa, termasuk dusta. Ya kada. Nah, kayak pada mikirkannya deh. Ini mesti gue pikir ini, gue pikir. Hah? Melah, kirakan sih tak. Karena ada di pemecahan masalah itu tuh. Supaya kita tuh kada inya bilanya rasul tuh lah pernah ngeramput, maka kita bisa meragukan rasul tuh. Jangan-jangan Nabi Muhammad disuruh Tuhan 6.000 ayat disampaikan sidin 5.000 aja deh. Bisa salah-salah nih Nabi 6.666 ayat ya bisa ada disimpan Nabi ini ya. Nah, lalu aja tuh kayak itu tuh akhirnya seluruh rasul ada kemungkinan kayak itu kalau kita menyatakan bahwa rasul itu pernah melakukan dusta. Nah, itu Pak, inilah permainan Allah Ta'ala. Jangan biasanya Tuhan tuh bisa menggayain alam kita. Ayo Pak pikirkan dia Tuhan yang sebutin kasusnya. Nang Nabi Ibrahim di tahun ibuannya ikam kah nang mahancur Tuhan kami nih pada Ibrahim takune itu. Ya Allah, kada berdusta lah sih. Modelnya tuh. Dua, seluruh Nabi dan Rasul Allah maksum. Kada pernah melakukan maksiat kepada Allah. Itu Nabi Adam. Jangan mendekati pohon itu. Kenyataannya Nabi Adam kada mendekati ini, memakan buahnya. Bagaimana ini? Ini biar kada mengenai tauhid buahnya kada kau macamkan nenek. Bingung tuh Pak. Mun kada tahu tafsir Quran, ilmu tafsir apa sebenarnya. Kalau kau jelaskan wujudan lah. Didustakan orang biar akhirnya. Nah, ini langaran perlu dalil nangah pada nabuk kayaknya kada berdalil itu ya pirot paksa nabuk biasa ujur jalan nang dia ujur ada berdalil saat tabuk iya ujur dan ibadah sembahyang aja ada dalilnya. Mengapa nang kugawi tahu ada? Ya tabuk terus. Datang ahli dalil. Tah sih pirut lo kok. Pirut. Pak. Itu. Minta upah misalnya lo Tuhan. Ya Tuhan ada pas menyuruh ini kemana? Tahu gawi aja tuh sembahyang tahu sembahyang ya puasa tahu puasa aja kan tahu nang petunjuknya nang kayak apa, petunjuknya nang kayak apa. Tuh, kata kau juga tahu gawi itu mesti ada ilmunya. Dua sudah pahamlah, termasuk wajib pada hukum akal dan mustahil. Paham sudah? Wajib tuh akal pasti terima, mustahil tuh akal pasti menolak. Pasti menolak, pasti terima. Itu aja. Dan yang ketiga jaiz, jaiz. Arti jaiz ini yakni harus, yaitu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya.
Maksudnya akal tuh bisa menerima iya, bisa juga menerima kada dalam satu kasus, dalam satu masalah, dalam satu dalam satu keadaan. Contoh, ini contoh ulang nah. Isok lapas Aprilah Bu Irmas, isok pas Apri itu boleh jadi hidup masih atau ampe, itu ngarannya jais pada akal. Kada kawanan tuakan akal ini, kada kawanan tuakan ya, iya atau kada. Nah, itu jais ngarannya. Pertanyaan kita nih, pertanyaan dulu, kita nih hidup nih najais kah, wajib kah, mustahil kah kehidupan kita nih? Jais, kecuali sudah terjadi. Semalam hidup kita masih kok, tadi siang hidup masih. Nah itu marnya wajib menerima akal tuh. Aku tadi jadi hidup aja masih. Artinya yang sudah lewat, yang sudah terjadi itu hanya kita tahu. Ini ukurannya adalah kita, bukan ukuran Allah. Kalau Allah, pada Allah kita kada tahu. Nang kita seorang akal ini kan di kita andakannya, bukan di Tuhan. Akal ini makhluk Allah. Akal ini makhluk Allah. Diandak di kita, dianugerahi kita nih dengan akal ini. Nah ini hukumnya. Nah, hukumnya cuma 3 itu aja. Akal pasti terima, akal pasti menolak, dan bisa juga akal tidak bisa menerima, bisa juga ada. Artinya boleh jadi iya, boleh jadi kada. Pian menajak, menanam bibit jagung. Mun orang beriman, nah ini kan orang beriman dari akal yang sempurna dari nah. Pak menanam jagung. Orang beriman nih mesti kayak ini boleh jadi hidup, boleh jadi mati. Kan kayak itu orang nambah iman nih kada pasti hidup nih. Bibitnya bagus, itu aja sudah bibitnya bagus, tanahnya bagus, pupuknya bagus. Kalau pas menanam nih udah berkonsultasi lawan BPL misalnya, jarak tanamnya macam pasti hidup nih. Ini orang kada beriman nggak itu, pikiran anunya nampung ngomongannya tuh kayak itu. Orang kada beriman tuh kayak itu omongnya. Bilanya orang tuh beriman, apa sebutannya? Insya Allah hidup. Insya Allah hidup. Karena inya kada kawaman antuakan. Kada boleh jadi nang ditanamnya ini kada hidup. Kayak itu juga kita berusaha. Boleh jadi bakal kawinan, boleh juga kada jadi. Misalnya nih, hendak benar bibinian nih. Orang beriman tuh kayak itu, inya nangaran barang jais ini, barang harus ini, harusnya hati kita tuh buju-buju netral. Karena kejadian tuh mesti dua-duanya yang terjadi. Bisa jadi iya, bisa jadi kada. Itu aja. Jadi harusnya kita nih seimbang di dalam kehidupan ini. Karena jadi atau kada jadi sebenarnya sama. Nang maulah kada sama tuh nafsu. Nafsu ini mesti dirinya. Ini kancang pada babon. Aku bila sudah kayak ini pasti dapat tokonya, pasti dapatnya sudah. Aduh, kayak ini nafsu ini berat. Ini namulah sakit hati itu karena tercampuri urusan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala nang tahun ini, nang urusan ini nang jadi atau kada hidup, kada kita. Nafsu diulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memperlancar kita berusaha, bukan untuk menentukan hasil. Sekali lagi nafsu itu diulah Tuhan supaya kita ini bersemangat di dalam berusaha, bersemangat di dalam melakukan ibadah. Coba
kada nafsu. Kada kon cari duit, itu malaikat cari duit dehnya. Ya kada nafsu. Iya kada. Nah, nafsu tuh nama ulah iradat pada diri kita tuh membangkitkan kehendak nafsu tuh. Malah nak makan nafsu, nak berbini, bagaimana? Ya kah, Pak RT? Itu amto, hendak sembahyang, hendak tuh, nang aku hendak tadi, aku hendak sahjaku tadi nafsu tuh, nafsu. Nang aku hendak tuh nafsu, iya iradat. Cuma iradat kita nih betata, karena iradat kita nih ciptaan Allah. Bukan asli iradat seorang. Mun iradat seorang asli, ya iradat Allah, kehendak Allah tidak terbatas. Kalau kehendak seorang ngaran makhluk betata-tata jangan sekal kehendak. Karena Tuhan tuh cuma memberikan fotokopiannya aja, nah nyaman lah diisi iradat. Nyaman kalau diisi iradat nih. Tapi iradat Tuhan tuh pasti jadi terus. Iradat kita bihanu jadi bihanu kada. Nah itu. Mun kehendak itu jadi terus kehendak. Namun hendak jadi Tuhan kita ke surga. Nah itu jadi terus itu kayak apa aja biar. Bahasa ulama kita itu di dunia ini kita bujur-bujur jadi hamba apa suruhan Allah. Bujur-bujur jadi hamba di dunia nih. Karena di akhirat terbalik. Allah Ta'ala tuh kisahnya jadi hamba tuh. Kenapa kita hendak terus Tuhan tuh turuti terus juga bila di akhirat tuh. Di dalam surga tuh ulun Tuhan aja asa hendak bini nang pina hirang dikit jadi ya Tuhan. Ulun di dunia tuh bini tarandah pak hendak nang pina semampai tinggi jadi ya Tuhan. Jadi terus kada jadi hamba lah Tuhan terakhirnya. Nah di sini kita bakal kalah lawan Tuhan. Pahamlah, jangan hendak macam-macam di sini. Makanya Bismillah. Tuh ayat pertama di dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Titik itu di bawah hendakannya menunjukkan ketinggian Allah. Jangan macam-macam, titik itu di bawah, noktah itu di bawah. Semuaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bermacam-macam. Di dunia ini bakal kalah aja loh Tuhan. Pajak Tuhan aku bangun subuh jadi ya kah? Nah, oke, nanti akhirat dibalik tak dibalik. Jadi Tuhan ya deh kamu apa yang kamu suruh aku nih jadi ya Allah kamu minta ini ayo ikam hendak anu ayo. Hendak sembahyang Tuhan ada musuh sembahyang di sini dia Tuhan lu sembahyang lagi dah. Semalam di dunia apa gerak kada Tuhan asa menyasa di orang sembahyang bina banyak yang tinggi gedungnya orang kada rawa lagi gitu kamu 5 tingkat tuh pak udah nyasa pahamlah dan 3 hukum nih. Sekali lagi hukum akal itu hanya berlaku untuk kita dan hukum akal dan akal kita itulah yang kita gunakan kita ma'akalali menguatakan keimanan yang sudah diberi Tuhan di dalam hati ini, nah dikuatakan. Karena bila akal kada digunakan sama kada syukur. Ya Allah, apalah takilun, apalah tatafakkarun. Kenapa kamu kada mikir? Gunakan akal, gunakan otak ya Tuhan. Supaya kamu bisa lebih mengenal kepada aku. Bukan hanya dengar-dengar aku saja. Bukti akan. Tundukkan akalmu itu, gunakan. Itu kubari itu gunakan. Inya sama, kita diberi makan oleh Allah Ta'ala, diberi rizki kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Makanan, kesehatan, sama akal, jangan akal kada digunakan. Ini kada. Ubun subalah tuh. Apa bakalan aja? Pakai Quran, pakai hadis ranai. Model kalau Quran hadis harus kayak kada makan. Kita ini digunakan oleh Allah Ta'ala, diberikan Allah Ta'ala berbagai macam fasilitas.
Semuaan wajib kita gunakan, tapi sebuting untuk mendekat takarub kepada Allah. Apa nang diberi Tuhan gunakan. Bila kada digunakan, kita punya Tuhan enak. Bujur, kada ada sedikit pun, kada ada sehalus apapun, semuaan akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu aja dulu tentang hukum akal. Ini kita gunakan lagi untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala di samping hukum syara, di samping hukum adat. Nah, paham sudahlah fungsinya nih masing-masing. Pinandu sudah akal masing-masing lah. Dan kita sebutin unggul pada orang, kita berisi iman. Nah itulah cahaya yang diberikan oleh Allah lawan kita ini. Mudah-mudahan Allah menjaga cahaya iman kita nih, bertahan dan tumbuh suburlah makin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ke mati. Amin ya rabbal alamin. Salah hilaf mohon maaf. Ada nambahkan jumain wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah alhamdulillah maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أحينا ومتنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ من أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.